Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are doing fine and always happy and healthy at home. Oke, video kali ini Miss akan membahas tentang mata pelajaran prakarya, yakni mengenai mengolah hasil samping, serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk pangan. Oke. Efektivitas dan efisiensi pemanfaat hasil samping tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga nilai guna. Hasil samping dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, cara mengolah hasil samping serelia, yang pertama, pada proses pengolahan, beras menghasilkan limbah pencucian beras yang biasanya dibuang begitu saja, sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, air cucian beras mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin B dari permukaan beras yang ikut terkikis. Nah, selanjutnya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan penambahan nilai ekonomi, air cucian beras atau disebut leri dapat diolah menjadi produk makanan berikut. Oke, yang pertama, nata de leri. Apa sih nata de leri? Yaitu nata de coco, merupakan produk pangan hasil fermentasi air kelapa yang bertekstur kenyal dan berwarna putih hingga bening. Produk serupa dapat kita ciptakan sendiri loh, menggunakan hasil samping serelia berupa air cucian beras yang disebut leri. Selanjutnya, bahan de leri ini pertama air cucian beras, air kelapa, gula, amonium sulfat, asam asetat, Acetobacter pseulinum. Nah, ini bahan-bahan yang akan disiapkan untuk membuat nata de leri. Nah, yuk bagaimana sih langkah-langkahnya pembuatannya? Yang pertama, air cucian beras yang berasal dari 0,5 kg beras putih dicuci dengan 1 liter air. Kemudian dicampur dengan air kelapa dengan perbandingan 1:1 sebanyak 600 ml. Kedua, tambahkan gula 10%, Za 0,4% dan asam asetat mencapai pH 5. Yang ketiga, tambahkan Acetobacter pseulinum sebanyak 20%. Yang keempat, masukkan campuran bahan tersebut ke dalam baskom, kemudian tutup dengan koran yang steril dan ikat dengan karet. Nah, yang kelima, fermentasi dilakukan selama 11 hari pada suhu 28 sampai 310 Celcius dengan catatan tidak boleh bergeser ataupun terguncang. Yang keenam, setelah 11 hari, nata yang sudah jadi direndam dalam air matang selama 3 hari dengan pergantian air setiap harinya. Yang terakhir, nata siap dipotong sesuai selera. Nah, sekarang produk yang kedua ya, yoghurt de leri. Yoghurt merupakan susu yang dihasilkan dari fermentasi bakteri. Yoghurt biasanya terbuat dari berbagai jenis susu, mulai dari susu sapi hingga susu kedelai. Yoghurt juga dapat dibuat dari hasil samping serelia berupa air cucian beras. Nah, apa sih bahan yang harus disiapkan? Yang pertama, air cucian beras atau disebut leri. Yang kedua, gula pasir. 3, garam. 4, starter Lactobacillus bulgaricus. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pembuatan yoghurt de leri? Yuk, yang pertama, masak air leri pada suhu 700 sampai 800 Celcius. Yang kedua, tambahkan gula pasir 5 sampai 10% dari volume air leri dan 0,1% garam maksudnya. Yang ketiga, aduk selama 30 menit. Yang keempat, dinginkan hingga sampai mencapai 430 Celcius, lalu tambahkan starter sebanyak
5% dari volume campuran air leri tersebut. Yang kelima, inkubasi pada tepat bersuhu 430 Celcius selama 8 jam. Terakhir, yoghurt siap dihidangkan. Nah, ini hasil samping kacang-kacangan yang dapat diolah juga, yakni menjadi produk pangan adalah kulit toge atau kecambah. Ya, ini samping pengolahan kacang-kacangan. Selanjutnya, ampas tahu. Dari ampas tahu banyak kandungan gizinya. Yang pertama ada energi, protein, lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor, zat besi, serta vitamin A dan vitamin B. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pembuatan kerupuk ampas tahu? Yuk kita simak. Bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama ada 600 gram tepung tapioka, 150 gram ampas tahu yang sudah dipres, 25 gram bawang putih yang dihaluskan, 20 gram soda kue, 20 gram pemutih makanan, 15 gram garam, 2 bungkus penyedap kaldu, serta 2 sendok teh ketumbar yang dihaluskan. Nah, ini pembuatan bahan-bahan kerupuk ampas tahu. Bisa kalian coba di rumah ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara pembuatannya? Yang pertama, langkah pertama, campurkan ampas tahu dengan pemutih makanan. Selanjutnya, tambahkan bahan yang lain kecuali tapioka ya. Kemudian diaduk rata dan tambahkan tapioka, kemudian ulenskan hingga kalis ya. Selanjutnya cetak dan padatkan pada loyang, kemudian kukus selama 1-2 jam. Dan kemudian lepaskan dari loyang, kemudian angin-anginkan. Selanjutnya iris tipis-tipis, kemudian jemur sampai kering. Nah, selanjutnya siap digoreng kerupuk pada api yang panas. Dan kerupuk ampas tahu siap dinikmati. Boleh dicoba ya di rumah. Oke, selanjutnya nata soya. Apa sih bahannya? Nah, 1 limbah cair tahu, 2 starter nata, yaitu bakteri Acetobacter silinium. Yang ketiga, gula pasir. Yang keempat, NH4,2SO4. Yang kelima, MgSO4. Yang keenam, K2HPO4. Kemudian, asap asetat dan kertas koran yang steril. Oke, nata de soya. Berikut adalah langkah pembuatan nata de soya. Yang pertama, 1 liter limbah cair tahu disaring menggunakan kain saring. Oke, yang kedua, memasukkan hasil saringan ke dalam panci, kemudian tambahkan bahan-bahan yang lain. Ketiga, rebus campuran bahan tersebut sampai mendidih. Selanjutnya, setelah dingin, masukkan ke baskom plastik dengan ketinggian 6 cm dan tambahkan asam asetat sebanyak 25 ml. Setelah pH optimum, tambahkan Acetobacter silinium sebanyak 10% atau 100 ml. Nah, ini langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya, tutup baskom dengan kertas koran yang telah disterilkan ya. Lalu diikat dengan karet. Kemudian inkubasi pada suhu 24-250 Celcius selama 12 hari pada ruang yang tidak terlalu lembab. Selanjutnya, nata yang sudah jadi direndam dengan air matang selama 3 hari dengan pergantian air setiap harinya. Oke deh, nata siap dipotong dan dinikmati sesuai selera. Nah, ini ada contoh keripik kulit kentang ya, bisa dimanfaatkan. Dan selanjutnya ada keripik kulit singkong juga bisa dimanfaatkan juga. Nah, di sini ada teknik pengelolaan pangan dan pengemasannya. Yang pertama, teknik pengelolaan hasil samping dari serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Yang pertama, teknik pengelolaan pangan panas basah yang disebut moist heat cooking. Yang kemudian teknik pengelolaan pangan panas kering disebut moist heat cooking juga.
Oke, my student, sampai di sini video tentang mata pelajaran prakarya, yakni mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk pangan. Thank you very much for your attention. Goodbye.